Baik, alhamdulillah pemirsa JDP di segmen terakhir ini SMS juga masuk terus. Ini dari Adinda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ari Deriansyah dari Blang Bintang mau nanya, kenapa dalam ajaran Islam disebut hari Mak Megang dan kenapa diharuskan pada bulan suci Ramadan? Ini dari Adinda kita. Deriansyah. Ari Deriansyah ya. Jadi Ari Deriansyah megang di Aceh ada 3 kali. Jadi menyambut bulan suci Ramadan, kemudian puasa, kemudian Idul Fitri, megang kedua, dan yang ketiga adalah Idul Adha, menyambut Idul Adha. Jadi ada 3 kali megang. Kalau kita hitung-hitung jumlah korban lembu, juga kerbau, itu mungkin ratusan ribu juga ya, karena penduduk Aceh sekarang kan 4 juta lebih ya. Jadi banyak sekali penduduk, korban, tapi tidak apa-apa. Inilah siklus yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan binatang-binatang itu untuk kita, untuk orang-orang beriman. Kita gunakan binatang itu dan tidak pernah habis karena Allah SWT selalu memberi kelanjutan dari peternak-peternak itu. Jadi cehane lomo gebulara rayu loh. Jadi itu sunatullah. Tidak perlu kita takut kehabisan lembu atau kerbau. 3 itu moyo kebu truk buat bau. Lembu pi lagi ya. Jadi itu sunatullah. Jadi binatang itu diciptakan oleh Allah untuk kepentingan orang-orang beriman. Jadi hari Deriansyah itulah jawaban kami. Dan dalam Islam ini bukanlah ajaran Islam. Megang ini tidak wajib dan tidak sunat. Jadi bukan bagian dari ajaran Islam, tetapi termasuk bagian dari adat istiadat yang memang baik, tidak bertentangan dengan agama Islam. Demikian diri ya. Kemudian dari Abi Husaini bin Ahmad, ini kawan lama ya. Abi Husaini bin Ahmad bertanya, apakah bulan Ramadan yang akan datang ini boleh kita tidak salat tarawih, kita salat di rumah saja? Karena kalau kita salat tarawih ke masjid, barangkali di masjid itu kita tidak bisa dekat-dekat, tidak bisa bersalaman. Apa kita salat di rumah saja Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik Abi Husaini, kalau memang fatwa MPU tidak dicabut, bolehlah kita salat di rumah sendiri, salat tarawih di rumah. Tetapi misalnya corona tidak ada lagi, Aceh sudah sehat, sudah tidak ada larangan lagi kita ke masjid, maka salat tarawih lebih baik di masjid bersama para jamaah. Demikian Nabi ya. Tapi mengingat suasana yang belum jelas ini, nanti bisa jadi 2 macam. Ada sebagian masjid yang ada mengadakan salat tarawih, tapi ada juga kemungkinan masjid-masjid yang tidak mengadakan salat tarawih. Cuma menyuruh runtuha kata kita hana kerja masjid hana masalah ti ya. Cuma menyuruh kerja masjid pun hana masalah. Jadi dari Faudan Ali Sabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Faudan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, kapan corona ini berakhir dan bagaimana kita kembali ke masjid? Saya pikir Ustaz, lebih baik kita kembali ke masjid walaupun corona itu tidak berakhir. Karena yang berat terjangkitkan di Jakarta, kita di daerah kan tidak ada. Mohon pertimbangan Ustaz.
Ya, saya sependapat dengan Fauzan, ya, sependapat. Kalau corona ini di Aceh sudah tidak ada, kita mari bersama-sama kembali ke masjid, tidak perlu takut. Tetapi kalau corona itu masih ada, misalnya nanti ada yang bertambah di kampung-kampung, ada ukurannya kan selalu ada berita. Jadi adakah yang masuk rumah sakit umum Zainal Abidin atau tidak ada lagi? Tidak ada lagi yang terjangkit, tidak bertambah. Berarti kita tidak perlu takut kepada corona ini, dan mari kita meramaikan kembali ke masjid. Seperti beberapa masjid hari ini sudah dibuka kembali. Sudah dibuka kembali masjid-masjid untuk mari kita salat Jumat di masjid, ya. Terima kasih Fauzan. Ya, ini sudah habis. Semua sudah kita jawab. Kita ambil beberapa kesimpulan, kemudian kita akhiri acara ini, dan insya Allah Ustaz menjawab akan tampil lagi besok dan lusa bersama Ustaz Azanul Fajri MAG. Baik pemirsa, kita ambil kesimpulan bahwa megang adalah sebuah budaya Islam di Aceh, dan positif untuk mengajak orang-orang beriman, orang-orang Islam supaya saling memberi, saling peduli terhadap mereka yang tak punya, anak-anak yatim, fakir miskin, janda-janda. Jadi di hari megang ini mereka punya hak untuk mencicipi makanan yang enak, yang bergizi, yakni daging, ya. Apalagi daging itu bisa disimpan, ya, untuk sahur, untuk buka puasa, berhari-hari bisa disimpan. Jadi berilah daging megang kepada fakir miskin. Itu juga bagian dari kita mengamalkan ayat Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi tahukah engkau siapa kiranya orang-orang yang mendustakan agama? Mereka adalah orang-orang yang menghardi anak yatim dan orang-orang yang tidak mengajak manusia lain untuk memberi makan fakir miskin. Jadi dengan kita memberi makan mereka, kita telah tidak mendustakan agama kita, yakni agama Islam, agama ukhuwah Islamiyah, agama saling tolong menolong sesama manusia. Inilah inti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Saya ingin berdoa dalam bahasa Aceh supaya Allah menjauhkan bala ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa'ana al-bala'a wal waba'a wal ta'una wal munkar. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam keadaan menderita ya Allah. Kamu takut ya Allah kepada corona ya Allah. Yang pejiuh balanya ya Allah. Yang pejiuh nubah ya Allah. Supaya kamu bina bala-bala lagi ya Allah. Karena kamu takut. Nampu selamatkan kamu di Aceh ya Allah. Nampu selamat juga kamu, saudara-saudara kamu, orang-orang Islam ya Allah di seluruh dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.